Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita kembali bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan untuk merenungkan dan kesempatan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami agar firman-Mu menguatkan dan menumbuhkan kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus membimbing kami dalam pengertian yang benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai dengan 27 dengan tema hidup menghadapi tantangan. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi pokok perhatian kita dan sekaligus menjadi perenungan kita dari peristiwa yang dialami oleh murid-murid Yesus ketika mereka melakukan pekerjaan, yaitu sebagai nelayan. Nah, yang pertama adalah bahwa dalam setiap kehidupan yang menuntut pekerjaan pasti selalu ada risiko yang dapat mengancam jiwa kita. Bahkan dalam hal apapun, saudara, diyakini pasti selalu ada risiko dalam hidup ini. Orang yang sementara duduk-duduk saja pun, dan bahkan orang yang sedang tertidur pun dapat memiliki risiko yang tinggi. Kita dapat melihat atau menyaksikan dari beberapa peristiwa atau kejadian ketika seseorang sedang duduk-duduk atau sedang tertidur, tiba-tiba dia kejang-kejang, bahkan mati, saudara. Apalagi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan, pasti selalu memiliki risiko yang sangat tinggi. Secara khusus dalam melakukan pekerjaan sebagai nelayan bagi murid-murid Yesus, risiko yang sangat besar, yaitu badai di tengah lautan bebas. Murid-murid Yesus, saudara, sekalipun mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup luar biasa sebagai nelayan yang diturunkan dari turun-temurun, dari generasi ke generasi, mereka berprofesi sebagai nelayan, memiliki pengetahuan dan memiliki pengalaman yang handal, tetapi mereka tidak berarti tidak menghadapi risiko dalam pekerjaan itu. Tetapi justru mereka menghadapi badai di tengah lautan yang menjadi risiko utama yang mengancam jiwa mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bekerja dibutuhkan kesiapan. Dibutuhkan kesiapan mental dan fisik, kecermatan dan kewaspadaan, sigap dalam menghadapi tantangan dalam pekerjaan, serta ketangkasan dalam bekerja. Itu yang pertama. Yang perlu kita sadari bahwa dalam setiap kehidupan ini sangat memiliki risiko, khususnya dalam melakukan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup bersama dengan Kristus, maka semua masalah akan dapat teratasi. Murid-murid Yesus dengan tepat berseru kepada Yesus, bahkan dengan suatu teriakan yang sangat keras, agar Yesus memberikan perhatian dan mau menolong mereka dalam menghadapi masalah besar yang mengancam jiwa mereka ketika mereka melakukan pekerjaan. Tidak ada pertolongan lain yang dapat diharapkan dan diandalkan selain daripada pertolongan dari Kristus dalam setiap masalah kecil maupun masalah besar.
Secara khusus masalah dalam pekerjaan murid-murid di tengah lautan sebagai nelayan. Hanya dengan pertolongan Kristus dalam setiap masalah dapat teratasi. Secara khusus saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut kita untuk melakukannya bagi murid-murid sebagai nelayan, maka topan dan badai yang mereka hadapi. Tetapi ketika mereka bersama dengan Kristus, maka masalah itu dapat teratasi. Murid-murid sekalipun dalam ketakutan besar menghadapi badai dan topan, tetapi mereka memilih dan bertindak untuk menghampiri Kristus, sebab mereka bersama-sama dengan Kristus dalam perahu itu, sehingga selamatlah mereka dari kebinasaan. Bersama dengan Kristus, masalah dapat teratasi, saudara. Dan justru kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan dari kebinasaan. Dialah juru selamat, dialah juru mudi. Dialah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya supaya tidak mengalami kebinasaan. Sebagaimana Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bersama Yesus dan menaruhkan iman dan pengharapan kepada Kristus adalah suatu langkah yang tepat dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan risiko. Tanpa pertolongan dari Yesus, setiap murid akan mengalami kegagalan, bahkan akan mengalami kebinasaan. Dialah saudara pertolongan kita. Dialah juru selamat kita. Yesus berkuasa dalam segala hal. Yesus berkuasa dalam segala waktu dan tempat. Di mana-mana ia berkuasa. Di darat, di laut, di udara. Bahkan di bumi dan di surga ia berkuasa. Kekuasaannya bukan untuk sementara, tetapi kekuasaan untuk selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat yang ke-5. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami atas kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun kami dan membimbing kami. Bahkan Engkau Tuhan yang berkuasa atas setiap masalah yang kami hadapi. Engkau yang meneguhkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.